Selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh sama-sama bersuka cita dalam rumah Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam rumah Tuhan kita boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan seperti Raja Daud. Juga senang ada di rumah Tuhan, demikian juga saya percaya hati yang seperti Daud, hati yang senang memuji Tuhan, hati yang selalu rindu akan firman Tuhan didapati oleh setiap jemaat GBI Bethel Tasikmalaya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau berbagi firman Tuhan kepada saudara semua. Tema gereja kita pada minggu ini yaitu Kristus pusat iman kita. Kita akan mulai dengan pembacaan dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Saya akan bacakan buat kita semua. Saudara bisa menyimak lewat layar di depan. Bisa tolong ditampilkan ayatnya? Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Demikian firman Tuhan menulis. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Next. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, perikop yang baru saja kita perhatikan bersama-sama adalah sebuah bagian dari seluruh peristiwa yang dicatat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6. Jadi ayat yang baru saja kita baca itu ditulis setelah beberapa waktu sebelumnya, tidak lama sebelum itu Tuhan Yesus pernah mengadakan mujizat yang sangat luar biasa. Bahkan kita percaya anak sekolah minggu pun tahu, yaitu Tuhan Yesus belum lama ini baru saja mengadakan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang, itu belum termasuk yang anak-anak dan perempuan, baru laki-lakinya aja. Hanya dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Dan sejak peristiwa mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang itu, semua orang makan sampai kenyang. Bahkan ketika Yesus menyuruh murid-murid, ayo kumpulkan makanan yang lebih. Maka yang lebih itu ada sisa 12 bakul penuh, saudara. Maka sejak waktu itu Yesus semakin populer. Yesus semakin menjadi pusat perhatian banyak orang. Memang sebelum Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang juga, Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat yang lain. Dan itu mengundang decak kagum orang dan orang mulai mengikuti Yesus. Jadi kemanapun Yesus pergi, Yesus itu mengundang perhatian. Yesus seperti magnet, saudara. Kalau zaman sekarang itu istilahnya keberadaan Yesus itu pasti akan diviralkan. Jadi kalau seandainya zaman dulu sudah ada medsos itu ya, mungkin tiap hari di medsos atau di HP-nya tiap-tiap orang itu berseliweran. Di IG story-nya Yesus lagi, di IG story yang lain, di WA, di segala macam, Facebook, Yesus lagi, Yesus lagi. Di ayat yang kedua dari kitab Yohanes, Alkitab menuliskan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Jadi orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ketika saya membaca ayat ini saya coba iseng-iseng berpikir sejenak bahwa dari sekian banyak itu, mungkin saja tiap-tiap orang itu punya motivasi yang berbeda ketika dia mau datang lihat Yesus. Isi kepalanya berbeda-beda, saudara-saudara. Mungkin ada orang yang datang ketemu Yesus memang karena pengen sembuh, karena dia sakit. Karena dia dengar bahwa beberapa waktu yang lalu Yesus baru saja menyembuhkan orang sakit. Atau ada juga orang yang hanya mau lihat-lihat saja. Atau juga ada orang yang berpikir, siapa tahu kebagian berkat. Buktinya memang betul, saudara. Waktu berapa hari yang lalu kebagian berkat makan gratis, saudara.
Dan ada juga orang yang memang niatnya pengen dekat sama Yesus. Dia merasa tersentuh dengan pengajaran Yesus. Atau ada juga yang ngumpul seperti itu, mungkin anak-anak muda yang pikir, waduh ini ngumpul nih, kebenaran ngumpul. Siapa tahu ketemu jodoh. Ya karena kan ngumpul banyak. Siapa di sini yang ke gereja cari jodoh? Ada? Gak apa-apa saudara cari jodoh di gereja itu jauh lebih baik daripada saudara cari jodoh di night club saudara. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada satu waktu murid-murid sudah janjian ya, ingin mencari Yesus. Dan ternyata Alkitab menulis dalam ayat yang ke-24 dari Yohanes 6 ini, bahwa ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak ada, mereka naik perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Jadi mereka berasa kusuk. Ini Yesus mana ini? Yesus mana? Lalu mereka mencari informasi, oh ternyata Yesus ada di Kapernaum. Dan Alkitab menjelaskan bahwa mereka naik perahu, rombongan, ngabring. Kalau kata orang Tasik, mereka berbondong-bondong ingin cari Yesus. Dan sesampainya di Kapernaum di seberang sana, lalu Yesus melihat mereka dan Yesus berkomentar. Dan komentarnya ini yang bikin membuat orang-orang di sana merasa ada sesuatu yang berbeda. Yesus berkata, aku berkata kepadamu di ayat yang ke-26. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Kalau saya lihat dalam salinan lain, kalimatnya menggunakan pengertian begini. Bukan karena kamu sudah ngerti maksud keajaiban yang aku buat itu untuk apa. Melainkan karena kamu telah makan roti yang kemarin dan kamu kenyang. Mendengar kata-kata itu, ini seperti makjul. Dan mulai ada yang istilahnya enggak hatinya gitu. Kok ngomongnya begitu? Lalu akhirnya mulai saling mempengaruhi saudara. Yesus tahu ujung-ujungnya orang-orang ini, ada banyak orang yang mencari Yesus untuk kesenangannya. Untuk kenyamanannya, untuk kepentingannya, untuk keuntungannya. Kalau istilah peribahasa, ada udang di balik bakwan. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya salah satunya itu tadi. Masalah makan gratis yang belum lama ini mereka dapatkan. Ternyata saudara yang namanya makan gratis itu bukan cuma disenangi zaman sekarang saudara. Di zaman dulu juga yang namanya makan gratis itu menarik perhatian saudara. Mata dan motivasi dari para pengikutnya ternyata banyak juga yang tertuju kepada berkat-berkat jasmania. Padahal sebetulnya Yesus datang bukan hanya untuk urusan perut saudara. Memang tidak salah kalau orang-orang itu datang ketemu Yesus, ada orang yang susah karena berulang kali Injil mencatat bahwa apa? Karena Yesus selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang-orang yang susah. Yesus memang hatinya murah hati dan ringan tangan untuk menolong. Tetapi yang Yesus mau luruskan ketika Yesus mengungkapkan itu ketika mereka datang di Kapernaum bahwa ada hal yang harus diluruskan dan Yesus mengajar lagi di sana. Yesus mengajar dan dia memberitahukan bahwa kamu harus mengejar yang namanya roti hidup. Roti yang dari sorga. Bukan roti yang seperti kamu makan kemarin itu loh. Ataupun juga bukan seperti roti yang pada sekian tahun yang lampau nenek moyang mau makan. Karena kalau kamu makan roti ini kata Tuhan, yaitu roti hidup, kamu tidak akan lapar lagi. Kamu tidak akan haus lagi dan roti hidup itu dia jelaskan adalah aku sendiri. Pada waktu itu Yesus ingin menjelaskan bahwa yang aku mau bagikan bukan cuma roti yang kemarin. Yang aku mau bagikan adalah hidupku sendiri. Yesus mau supaya kehidupan Yesus itu masuk dalam kehidupan para pengikutnya. Sehingga apa? Sehingga cara pandang mereka, gaya hidup mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka itu mengikuti kebiasaan Yesus. Yesus mau supaya kehadirannya itu mengenyangkan dan mengisi hati mereka. Yesus mau supaya kehidupannya mempengaruhi mereka semua. Yesus ingin supaya Yesus dijadikan sebuah kebutuhan utama bagikan roti. Di mana pada waktu itu di zaman orang-orang Yahudi, di mana Yesus ada di sana bahwa roti adalah makanan utama. Yesus ingin menjelaskan bahwa aku mau menjadi yang utama di dalam kehidupanmu.
Sebagaimana roti adalah sumber kekuatan, sumber energi, sumber kehidupan. Demikian juga ketika kita datang sama Tuhan, maka yang paling kita rindukan adalah pribadi Yesus yang memberikan kekuatan dan kehidupan di dalam kita menjalani hari-hari ke depan, saudara. Yesus harus menjadi pusat dari iman kita. Nah, mendengar pernyataan dari Yesus itu, maka mulai ada perguncingan. Ada netizen. Jadi netizen itu bukan zaman medsos di era digital sekarang. Zaman dulu ada netizen dan netizennya itu netizen julid. Saudara tahu netizen julid? Kotekbook nanti mungkin bisa menjelaskan. Netizen julid itu apa? Mereka bersungut-sungut. Tadi kan dijelaskan nih, saudara kalau mengikuti pembacaan di awal. Mereka bersungut-sungut. Alasannya apa? Karena ketidakmengertian mereka. Karena seringkali kita baca Alkitab. Yesus ngomong apa? Mereka nangkepnya apa? Karena Yesus itu kan bicara tentang sesuatu yang bersifat rohani. Tapi mereka selalu nangkepnya kepada sesuatu yang bersifat duniawi. Di ayat 41-42 coba kita lihat, perhatikan lagi. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, tentang Yesus. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari sorga? Nah, mendengar hal ini, apalagi mungkin yang sudah lanjut usia. Waktu kecilnya saya tahu itu orang itu, Yesus itu. Kok bisa-bisanya dia bilang ngaku-ngaku aku turun dari sorga. Dan ketika memang kemarin dia sudah kasih kita makan, memang dia mau dianggap spesial sama gitu. Akhirnya mereka mulai saling menggosip. Enak aja kita mau disuruh nurut sama dia. Dan mulai saling mempengaruhi. Kita harus ikut perkataannya. Mungkin ada yang bilang sorry ya. Gitu. Ya, ada macam-macam. Akhirnya mereka mulai saling mempengaruhi. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-66. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Mereka pergi. Saudara. Mereka kecewa. Dan kondisi seperti ini bisa saja terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan yang ke gereja. Yang cari Tuhan. Seperti bagaimana mereka murid-murid mencari Tuhan, mengejar Tuhan. Bisa terjadi juga ada anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan seperti yang secara fisik. Tapi sebetulnya Yesus ingin meluruskan motivasi kita semua. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di sini motivasinya benar semua. Karena saya lihat dari sini, dari depan ini semuanya hatinya cinta Yesus. Ada orang yang datang karena ingin diberkati. Ada orang yang datang karena ingin sehat. Karena ada orang yang datang kepada Yesus karena ingin proyeknya lancar. Dapat jodoh. Atau ada juga yang pengen dapat pinjaman, saudara. Ya. Tapi pertanyaannya dan merenungkan kita baik-baik. Kalau yang terjadi adalah kebalikannya. Umpama anak Tuhan sudah rajin ke gereja. Kok usahanya masih bisa ngalamin sepi. Lalu berdoa, kok penyakitku belum sembuh juga. Lalu berdoa, sudah melayani Tuhan. Sudah memberi perpuluhan, mengembalikan milik Tuhan, masalah belum beres juga. Ujung-ujungnya ada orang yang kecewa, saudara. Memang kita tidak munafik bahwa semua orang pasti ingin hidupnya diberkati. Semua orang pasti ingin doanya didengar ketika sakit, dia berdoa Tuhan sembuhkan. Atau semua orang pengen supaya masalahnya beres. Tapi pertanyaannya adalah, ketika yang terjadi, sakit kita belum sembuh, masalah kita masih ada, pergumulan masih ada di depan mata. Ataupun mungkin juga kita mengalami yang namanya orang lain sepi, kita juga bisa mengalami yang sepi. Pertanyaannya apakah akhirnya kita menuduh bahwa Tuhan tidak ada? Lalu akhirnya kita berkata percuma ikut Yesus. Di sinilah yang menjadi koreksi. Dan perlu dipertanyakan motivasi kita. Apakah murni bahwa kita mau menjadi penyembah Yesus. Dan kita menyebut dia itu Tuhan. Sering kasih Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki iman yang teguh. Iman yang fokus hanya kepada Kristus. Yesus harus menjadi pusat. Yesus harus menjadi center dari iman kita. Apapun juga dari tujuan hidup kita. Ujungnya, pusatnya adalah harus kepada Kristus. Karena kekristenan itu tidak hanya terdiri dari ajaran-ajaran. Bukan hanya terdiri dari hukum-hukum agama. Bukan hanya terdiri dari bicara tentang berkat. Tetapi inti dari kekristenan adalah bicara tentang pribadi Yesus itu sendiri. Saudara kalau buka Alkitab ini ada banyak mukjizat, ada banyak janji Tuhan. Tetapi inti dari semuanya itu adalah bicara supaya hati kita
melekat hanya kepada Yesus. Saudara, semua agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik, saya percaya. Semua agama ada pemimpinnya, betul. Dan semua pemimpin agama akhir kisahnya itu sama. Yaitu apa? Mati dan dikuburkan. Dan hanya Yesus yang memiliki catatan sejarah yang berbeda. Dia lahir dari seorang perawan, lalu dia mati karena disalibkan. Lalu dia dikubur. Lalu setelah dikubur, hari yang ketiga dia bangkit. Lalu dia naik ke sorga, saudara. Dan dia akan datang kembali ke muka bumi untuk menjadi hakim bagi seluruh umat manusia. Kata siapa? Kata malaikat. Dan itu dicatat dalam Alkitab. Kisah 1 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan menulis, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara lihat. Inilah bedanya Yesus. Sementara nabi, sementara rasul, sementara guru meninggalkan para pengikutnya dalam keadaan mati dan dikuburkan. Tetapi kita tahu bahwa Yesus itu hidup untuk selama-lamanya. Amin. Oleh karena itu kenapa kita harus beriman teguh kepada pribadi Yesus yang hidup itu. Dan kita harus menjadikan dia menjadi pusat segala-galanya dari pencapaian-pencapaian kita selama kita hidup di muka bumi ini. Karena tidak ada yang sama seperti dia dan tidak ada yang bisa menggantikan dia. Amin. Perenungan yang lebih lanjut, yang pertama adalah kenapa kita harus menjadikan Yesus pusat dari iman kita adalah karena Yesus itu hidup dan memberikan kepastian keselamatan. Yang percaya katakan amin. Yang lebih kencang katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya semua orang pasti pengen masuk surga. Saya pengen masuk surga, saudara pengen masuk surga, semua pengen masuk surga. Tapi bicara tentang keselamatan dan berbicara tentang kepastian perihal surga, maka yang paling akurat dan dapat dipercaya adalah hanya melalui Yesus. Alasannya apa? Karena Yesus berkata berulang kali. Dan salah satunya adalah ketika dia menulis dalam kitab Yohanes. Bahwa aku telah turun dari sorga. Turun dari sorga. Artinya asalnya Yesus adalah berasal dari sorga. Tempat asal Yesus adalah sorga. Dan pada waktu dia meninggalkan muka bumi. Ada banyak saksi mata yang melihat dia kembali ke sorga. Dalam keadaan hidup. Dan dipertegas dengan keterangan resmi dari dua Menko dari sorga, Menko Info dan Mendagri, saudara. Dari sorga dua orang malaikat bilang bahwa hai orang-orang Galilea, Yesus naik ke sorga dan dia satu waktu akan datang kembali. Hal ini mengingatkan apa yang pernah Yesus ucapkan dan dicatat dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Ayat ini menulis bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapa itu maksudnya di sorga. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau bahasa sekarang itu istilahnya booking, Pak Bambang. Kita itu sudah dibookingin tempat oleh Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan Yesus kan sudah pergi ke situ. Yesus sudah naik ke surga dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana aku berada di surga itu kamu pun berada. Saudara perhatikan apa yang Yesus janjikan dan apa yang Yesus pikirkan terhadap murid-muridnya terhadap saudara dan saya. Bahwa dia menyediakan tempat bagi kita semua. Yesus serius menyediakan tempat bagi kita, saudara. Kenapa? Karena dia adalah yang punya otoritas. Matius 28 ayat 18. Firman Tuhan menulis begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kalau saya lihat dalam salinan lain, kata kuasa ini adalah otoritas. Aku punya otoritas di sorga dan
di bumi. Jadi yang namanya penguasa bumi, yang namanya penguasa sorga, kalau saudara belum tahu, hari ini harus tahu, namanya Yesus. Penguasa Tanah Abang katanya Hercules. Tapi penguasa sorga dan bumi ya adalah Yesus namanya. Dan kebenaran dan janji ini yang membuat kita tidak gelisah saudara. Karena ketika satu waktu kita meninggal, kita tahu kita sudah disediakan tempat. Amin. Maka dari itu setialah sampai akhir. Lukas 10 ayat 20b berkata, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga saudara. Oleh karena itu jangan tukarkan Yesus dengan apapun. Dengan harta yang saudara diiming-imingi, dengan jodoh, ya cowok yang cakep, cewek yang cantik, dengan jabatan, dengan apapun juga. Kalau saudara tahu dan menyimpan kebenaran ini, saudara pasti akan punya prinsip. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Poin yang kedua, kenapa Yesus harus menjadi pusat iman kita, ini gak kalah penting. Dan ini keren banget saudara. Yang kedua adalah bicara tentang bahwa Yesus menjadikan kita anak-anaknya. Coba buka Roma 8 ayat 14 sampai 17. Klik ayatnya. Roma 8. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh di sini adalah rohnya Allah, huruf besar ya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan saudara. Saudara, kita harus tahu bahwa istimewanya iman percaya kita di dalam Kristus itu paling tidak tercermin lewat ayat ini saudara. Yang pertama adalah kita anak-anak Tuhan yang dulunya adalah orang pendosa, bahwa kita bisa menyapa, memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Kalau Dia Bapa, artinya kita anak. Dan kita manggil Dia Bapa itu bukan berarti kepedean atau SKSD. Saudara tahu SKSD? Sok kenal apa? Sok dekat. Bukan karena itu saudara. Karena Yesus yang mengajarkan. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada dalam surga. Artinya apa? Yesus ingin kita semua panggil Dia dengan sebutan Bapa. Dan alasan kedua. Kenapa? Karena istimewanya kekristenan adalah roh Tuhan itu diberikannya pada kita. Coba perenungan sebentar. Roh Tuhan diberikannya pada kita. Dan itu tinggal di dalam hati kita. Kita tahu hati manusia itu apa sih? Banyak sampah betul. Banyak hal yang buruk. Tapi bayangkan Tuhan yang maha suci itu mau tinggal di dalam hati kita. Tuhan yang maha besar yang menciptakan matahari, bulan, bintang, gunung, laut dan segala macam. Yang kalau kita lihat kita kagum sama karya ciptaannya. Roh Tuhan itu, karena Tuhan adalah roh. Dia mau masuk di hati kita saudara. Coba saudara renungkan baik-baik. Ini tidak akan kita dapatkan di toko sebelah saudara. Ini gak akan pernah didengar dalam khotbah-khotbah di mimbar manapun. Kalau bukan itu di dalam Yesus saudara. Karena agama itu antara Tuhan dengan umatnya itu ada jarak saudara. Dan agama itu ujung-ujungnya apa? Umatnya harus berjuang sendiri. Kamu harus begini, harus begitu. Banyak beramal, banyak ibadah. Nanti begini, nanti begitu. Mudah-mudahan masuk surga saudara. Dan bicara tentang kekristenan adalah bicara tentang pulihnya sebuah hubungan. Tuhan mau hubungan itu yang paling dikejar dari antara aku dan kamu kata Tuhan. Bukan cuma sekedar tata cara, nyanyinya gimana, lalu caranya
seperti apa. Tapi hubungan yang Tuhan mau dipulihkan saudara. Karena di dalam kekristenan hanya kita temukan Tuhan turun jadi manusia mau sama seperti kita. Dan istimewa yang lain adalah ketika kita diangkat statusnya menjadi anak. Maka ketika kita jadi anak ada satu hal istimewa yang kita dapatkan. Dan itu bicara tentang 3 huruf yaitu hak. Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan berkata tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Saya lihat dalam salinan lain diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara ingat kisah Esau dan Yakub? Ya, Esau dan Yakub kita tahu bahwa mereka akhirnya yang menjadi menarik perhatian bahwa kita semua tahu bahwa ada urusan masalah hak saudara. Karena memang 2 anak ini punya hak. Ya, punya hak yang diberikan oleh bapaknya. Demikian juga di dalam perjanjian baru dalam Lukas 15 tentang anak sulung dan anak bungsu. Anak si sulung ada hak, si bungsu juga ada hak. Karena dia punya bapak. Dan yang namanya hubungan dengan bapak dengan anak pasti urusannya hak saudara. Makanya tidak heran kalau kita balik tadi ke poin yang pertama. Ketika firman Tuhan katakan di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dan kita ini adalah anak-anak. Yang gak heran kita dikasih tempat. Kita disediakan tempat khusus saudara. Kalau seandainya bukan anak. Belum di dalam Kristus mau masuk surga. Ya mungkin malaikat bilang sorry. Kok sorry ya lagi. Ya, sorry dikasih Tuhan. Kecuali kalau kita orang-orang yang belum dalam Tuhan itu mau sama-sama percaya diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Lalu menyerahkan hidupnya bagi Kristus dan bertobat. Saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang berhak mengalami dan menerima janji-janji Bapa. Caranya gimana? Caranya adalah jangan menjauh dari Bapa dan jangan lepaskan persekutuan dengan Bapa. Saudara ingat gak kisah awal-awal? Kisah hidup manusia di muka bumi, Adam dan Hawa, kalau kita baca kitab Kejadian, itu satu hubungan yang harmonis, satu hubungan yang hangat, satu hubungan yang intim. Karena memang untuk itulah manusia diciptakan. Tuhan ingin akrab dengan mereka. Tetapi ketika satu waktu manusia memilih untuk hidup di dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, dia memutuskan untuk menjauh dari Tuhan. Dan kita tahu ketika menjauh dari Tuhan, bukan karena Tuhan galak, Tuhan kejam, enggak. Karena mereka sendiri yang memang manusia yang diberikan free will. Yang menentukan pilihan, aku menjauh daripada Tuhan. Dan ketika waktu itu yang namanya dulu harmonis, hangat, sukacita. Berubah menjadi jerih payah. Menjadi penderitaan dan lain sebagainya saudara. Demikian juga anak bungsu. Saya percaya ketika anak bungsu itu tetap ada dalam ruang lingkup Bapa. Maka yang namanya itu dia makan makanan babi nggak akan pernah jadi pengalaman dia. Selama kita hidup dekat dengan Tuhan. Ayat 14 tadi dikatakan bahwa kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita adalah anak dan kita diberi hak untuk menikmati janji Bapa. Saudara ada banyak janji Tuhan loh di dalam Alkitab. Makanya baca Kedor. Supaya kita tahu apa yang Tuhan janjikan untuk hidup kita. Jadi kalau hari-hari ini hati kita terasa kering, gampang marah, gampang cemas, gampang kecewa. Mari kita cross check. Tuhan mah gak pernah menjauh saudara. Kita yang memposisikan diri menjauh dari Tuhan. Selama kita mau dekat seperti anak bungsu tadi. Dekat lagi, datengin lagi bapaknya, dipulihkan itu hubungan. Saya percaya tidak ada namanya orang Kristen yang merasa kesepian. Karena sebetulnya ketika dia selamat dekat dengan Bapa dan mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Maka setiap janji Bapa yang sering disampaikan lewat mimbar-mimbar di gereja itu dialami oleh kita. Karena kita punya hak untuk menerima janji itu. Yang ketiga yang terakhir. Kenapa Yesus harus menjadi pusat dari iman kita? Karena Yesus tahu seluruh keberadaan hidup kita. Ayat 61a berkata Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Lalu ayat 64b sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Saudara, ketika baca ayat ini hanya sebuah contoh. Karena kalau saudara baca Injil, maka berulang kali dicatat bahwa Yesus mengetahui niat hati, Yesus mengetahui pikiran seseorang. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran pengikutnya pada waktu itu.
Dan Yesus yang sama juga tahu apa yang sedang kita pikirkan, saudara. Jadi sama Tuhan, di dalam Tuhan itu kita tidak bisa pakai topeng. Kita harus jujur apa adanya. Kenapa? Karena percuma pakai topeng, saudara. Karena semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Coba buka Mazmur 139 ayat 2. Bagian C. Tolong Mazmur. Nah, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, jadi Yesus tahu apa yang terjadi di masa lalu dalam kehidupan kita. Dan Yesus juga adalah Allah yang maha tahu, yang tahu hari depan kita. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Kalau kita mah terbatas. Karena kita hari besok, tahun depan, 5 tahun lagi, belum tentu tahu. Hanya bisa menduga-duga. Tetapi Yesus tahu. Dan dia juga tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini, saudara. Dan kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan dan Juru Selamat yang maha tahu. Dan kabar baiknya dia bukan cuma tahu, tetapi dia juga mau apa? Mau menolong kita, mau menyertai kita, mau mendampingi kita. Kenapa? Karena dia peduli, saudara. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Amin. Satu waktu Yesus haus, lalu di siang hari Yesus pergi ke sumur Yakub. Dan di sumur Yakub itu Yesus ketemu dengan seorang perempuan Samaria. Dan disitulah terlibat perbincangan, saudara. Ketika ngobrol-ngobrol panjang lebar, sampai akhirnya Yesus bilang sama perempuan ini, panggil suamimu. Lalu perempuan ini mengaku dan perempuan ini terbuka di hadapan Tuhan. Aku tidak punya suami. Lalu Yesus nyambung lagi. Benar sekali, tepat katamu. Kamu telah 5 kali gonta-ganti suami. Dan kamu sekarang tinggal dengan laki-laki yang keenam. Dan itu bukan suamimu. Ketika mendengar kata-kata ini, saudara. Rasanya ini kalau dia punya penyakit jantung bisa meninggal. Kaget, saudara. Bagaimana mungkin seorang yang baru kenal, baru ketemu hari itu, bisa tahu betul apa yang aku alami. Bahkan ketika aku berusaha menutupi, kok dia tahu, saudara. Saudara ini kasih Tuhan. Akhirnya perbincangan berlanjut. Dan akhirnya kita tahu kisahnya, perempuan ini bertobat. Dan setelah bertobat, dia jadi penginjil. Menceritakan perihal perjumpaannya dengan Yesus, saudara. Jadi waktu itu dia nggak sempat dulu ikut diklat ataupun STT karisma, enggak, saudara. Dia langsung menceritakan bukan pelajaran Alkitab, bukan pelajaran Taurat, tapi dia menceritakan apa yang dia alami setelah dia berjumpa dengan Yesus. Dan orang-orang menjadi terheran-heran, kok bisa ya orang yang dulunya minder, orang yang dulunya hidupnya dicemooh, orang yang dulu hidupnya dijauhi orang, sekarang hidupnya berubah. Dan Alkitab menulis, ada banyak orang percaya lewat kesaksian dan cerita daripada perempuan Samaria ini. Saudara, mungkin ada di antara kita yang mempunyai masa lalu yang buruk. Ataupun mungkin kita punya trauma tentang hal-hal tertentu dan rasanya itu mengikat kita. Atau ada kata-kata entah itu dari orang tua kita, dari pasangan kita, dari anak kita yang rasanya masih terngiang terus mengikat hidup kita. Dan itu membuat kita tidak bisa melihat bahwa ada sesuatu yang baik Tuhan siapkan untuk hidup kita. Saudara, selama saudara dan saya berjumpa dengan Yesus, Dia menjadikan hidup kita berharga, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, di tangannya saya dan saudara akan menjadi sebuah karya yang indah, serusak apapun hidup kita. Tapi di tangan Tuhan, Dia adalah Tuhan yang sangat-sangat spesial, paling ahli mengubah sesuatu yang paling rusak menjadi sesuatu yang istimewa. Karena engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus satu waktu masuk ke kota Yeriko. Dia memanggil Zakeus yang ada di atas pohon. Dalam Lukas 19 ayat yang kelima, Alkitab menulis, ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Pada waktu itu Yesus masuk ke dalam rumah Zakeus. Dia berbincang-bincang. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Yesus. Dan ada banyak hal juga yang disampaikan oleh Zakeus. Dan akhirnya Zakeus berubah total.
Berubah, arah tujuan hidupnya berubah saudara. 180 derajat. Saudara bisa lihat kisahnya seutuhnya. Nanti pulang dari rumah diingatkan lagi. Saya pikir begini saudara. Kalau saja Sakeus tidak berjumpa dengan Yesus. Dan satu waktu Sakeus akan mati. Saya percaya orang-orang di sana akan mengenang Sakeus sebagai seorang yang kejam dan sebagai seorang pemeras. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Satu waktu Sakeus mati. Dan orang-orang mengenal dia sebagai seorang yang dulunya seorang yang paling nyebelin, paling bikin orang susah karena dia suka menarik pajak lebih dari yang semestinya. Tapi akhirnya orang mengenal dia sebagai orang yang dermawan, orang yang murah hatinya. Ketika pertanyaan itu dikembalikan kepada kita saudara, ketika satu saat pun kita akan mati, apa yang saudara inginkan? Ketika satu waktu kita berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Apakah orang ingin mengenang kita sebagai kepala rumah tangga papa yang kasar. Papa yang tidak bertanggung jawab. Atau istri yang meninggalkan suaminya. Sebagai anak yang mungkin tidak hormat dan membuang orang tuanya. Atau apapun juga. Ataupun mungkin sebaliknya ketika saudara memutuskan ketika nanti satu waktu mati. Maka ada keharuman Kristus yang mempengaruhi hidupku. Sehingga orang lain punya kenangan yang baik. Bahwa kita adalah kepala rumah tangga yang baik. Kepala rumah tangga yang sangat bertanggung jawab dan rela berkorban bagi keluarga kita. Saudara, iblis selalu mengingatkan akan masa lalu kita yang buruk. Memang kerjaannya itu. Karena dia adalah bapaknya intimidasi, bapaknya pembohong. Tetapi ingat bahwa Tuhan selalu mengingatkan bahwa ada masa depan bagi kita semua. Karena firman Tuhan berkata masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dan firman Tuhan berkata bahwa rencanaku adalah bukan kecelakaan. Tapi rencana damai sejahtera. Saudara, kalau Yesus bisa mentobatkan dan mengubahkan seorang Sakeus yang dia jumpai di atas pohon. Dan Tuhan juga pernah mengubahkan secara total hidup seorang yang dia jumpai di pinggir sumur Yakub. Demikian juga saudara. Dimanapun saudara berada hari ini, semuanya ada dalam pemandangan Tuhan. Saudara duduk di atas, saudara duduk paling belakang, saudara duduk di tengah, atau dimanapun saudara duduk, selama hatimu tertuju kepada Yesus, Yesus mampu mengubahkan segala sesuatu saudara. Dan menjadi sesuatu yang baik karena kerinduannya, karena engkau dan saya adalah anak. Dia rindu supaya janji-janjinya, segala hal yang baik yang dia miliki, diberikannya kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang mungkin takut akan masa depan kita. Matius 6 ayat 8 berkata, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Dan kalimat berikutnya, sebelum kamu minta kepadanya. Mungkin gak ada yang bisa kita andalkan. Tabungan kita terbatas, koneksi gak banyak. Tetapi kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, ketika kekhawatiran menghampiri hidup kita, percayalah bahwa kita punya Bapa yang baik, yang tahu keberadaan kita seluruhnya, termasuk kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan mulai dari perkara-perkara yang kecil, saudara. Dari yang sederhana. Satu waktu, pagi-pagi, waktu saya mau berangkat ke kantor gereja, istri saya bilang, Pih, nanti pulang dari gereja, pulang kantor gereja, jangan lupa beliin roti tawar. Roti tawarnya yang besar, yang ukuran paling besar, yang banyak isinya. Karena kita sudah lama nggak menyiapkan bekal untuk anak, roti yang dikasih selai seperti itu. Ya, dan juga udah ada rencana untuk kita berbagi. Karena kan di sebelah rumah saya itu ada guru sekolah Betel, kadang-kadang juga ada anak praktek di sana, dan juga ada beberapa tetangga orang-orang tua yang seringkali secara rutin kami kasih perhatian, memberikan makanan kepada mereka, makanan-makanan kecil. Walaupun mereka berbeda keyakinan. Tapi kita membangun hubungan saudara. Dan pada waktu itu saya ke kantor gereja, saya bekerja, pelayanan dan sebagainya. Pulang sore, begitu nyampe rumah, ngelihat istri saya langsung ingat roti. Aduh, saya lupa. Aduh Tuhan. Ya udah, Mi maaf ya lupa. Nanti papi keluar, nggak usah. Udahlah gampang, besok lagi juga kan bisa. Sekarang istirahat kan, nanti kan istirahat sebentar, nanti sore mau pelayanan lagi. Ya udah, akhirnya
Singkat cerita ya udah, oke besok aja istirahatnya. Lalu nggak lama kemudian tiba-tiba ada yang ketok-ketok. Ada yang ketok-ketok, istri saya buka pintu. Istri saya buka pintu, lalu ketika dibuka yang datang adalah seorang bapak, dia adalah seorang office boy. Dia adalah seorang office boy. Lalu tidak terlalu lama dia bicara, dia cuma bilang begini, Ci, ini buat Cici. Dah ya, saya pergi lagi. Akhirnya dia pergi. Ketika dilihat, ternyata apa yang didapatkan oleh istri saya itu adalah roti yang besar-besar jumlahnya. Dan rencananya dia mau beli di mana, karena tadi saya nggak sebutkan merek. Ya, belinya di mana? Percis seperti apa yang istri saya mau. Lalu dia masuk, lalu saya lihat siapa. Dan dia cuma lihat, dia cuma tunjukkan ini. Hah? Roti. Luar biasa. Rotinya percis seperti yang diinginkan. Satu waktu istri saya nyapu-nyapu, namanya ibu rumah tangga ya. Pagi-pagi nyapu-nyapu, beberes segala macam. Lalu dia lihat di kotak tempat beras tinggal sedikit. Akhirnya namanya ibu-ibu itu kan, ibu-ibu jadul kan saudara pasti kenal Osin. Ya. Kalau Osin itu kerjanya macam-macam dalam waktu sekaligus, bisa masak, bisa nyuci baju, bisa nyapu, segala macam. Akhirnya dia sambil itu, lalu dia sambil nungguin masakan nasi, lalu mesin cuci nyala, dia pergi ke warung mau beli beras. Ya, ketika mau beli beras dari jauh, masih tutup, kok jam segini kok masih tutup. Akhirnya dia balik lagi, dia kerjakan lagi yang lain, ya sampai 3 kali, ya dilihat masih tutup juga. Ya udahlah, nanti aja lah. Mungkin agak siangan setelah semuanya selesai, santai. Akhirnya mau pergi ke tempat lain, karena memang kita kan rumah dekat warung di situ. Dan akhirnya belum beres pekerjaan, ada yang ketok-ketok lagi. Dan ada seorang bapak-bapak tua, ya, yang apa? Yang datang dengan kasih beras. Berasnya cukup banyak, saudara. Sepertinya agak berat juga. Dan akhirnya istri saya cuma merenung bahwa luar biasa. Ketika dia bekerja dan lain sebagainya. Dan ketika warung tutup, seolah-olah Tuhan bilang begini, kamu perlu beras. Udah ada, gak usah repot. Nanti aku kirim. Dan puji Tuhan, saudara. Saya mengalami ada banyak peristiwa, ini bukan baru 2 contoh. Ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang saya merasakan bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu hidup, bukan cuma bohong-bohongan, bukan cuma sugesti. Tapi Tuhan itu sungguh hidup dan sungguh ada. Demikian juga saya percaya saudara pasti punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, bahwa ketika kita percaya kepada Dia, menjadi pusat iman kita, Dia yang maha tahu segala keberadaan hidup kita. Sering kasih Tuhan, ayat terakhir, pemusik bisa siap-siap. 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau ada di antara kita yang khawatir, namanya manusia bisa khawatir. Tapi jangan kekhawatiran itu menguasai hati kita. Biarlah berilah dirimu dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kekhawatiran akan sirna. Ketika kita datang sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Karena Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Dia adalah Yesus yang adalah kebenaran yang akan menuntun kita di dalam segala perjalanan hidup kita. Mari jadikan Yesus sebagai pusat iman kita. Saya percaya kebenaran firman hari ini, ketika saudara menangkapnya dengan iman dan menjadikan Yesus sebagai pusat iman kita, saya percaya Yesus yang hidup itu dan memberikan kepastian, menjadikan kita anak-anaknya, dan Yesuslah yang tahu segala keberadaan hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian, Yesus Kau kebenaran, ku hidup bagimu.